Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan perundingan awal dengan Iran mendapat perkembangan berarti meski belum final. Selain itu dari rincian kemungkinan kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat, Washington disebut akan berkomitmen mencabut sanksi terhadap minyak Iran selama negosiasi. Amerika Serikat menyebut kemajuan signifikan telah dicapai di bidang diplomatik terkait situasi perundingan dengan Iran. Pihak Amerika Serikat juga menyebut dunia akan segera mendapatkan kabar baik mengenai pembukaan Selat Hormuz yang terblokir. Nota kesepahaman versi terbaru yang hampir diselesaikan Amerika Serikat akan mengakhiri konflik dengan Iran sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. But the problem is going to be solved one way or the other. So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past. So we think we've made some progress on the outline of something that, if it works, could give us that outcome. Tidak hanya itu, dilansir dari Tasnim News Agency, rincian kemungkinan kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Washington akan berkomitmen untuk mencabut sanksi terhadap minyak Iran selama negosiasi. Ini memungkinkan Iran bisa menjual minyak tanpa batasan sanksi. Jika ketentuan perjanjian pendahuluan dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, nota kesepahaman awal akan diterbitkan dan selanjutnya dalam periode 30 hari direncanakan untuk menetapkan langkah-langkah terkait blokade Angkatan Laut dan Selat Hormuz. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada sektor bisnis elektronik. Jika biasanya mal elektronik terbesar di Jakarta ini ramai didatangi pengunjung, kini kondisinya nampak sepi karena meroketnya harga elektronik. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan omset penjualan offline hingga 80%. Bahkan tak sedikit pedagang yang tak mampu bertahan hingga harus menutup tokonya. Terkait hal tersebut, para pelaku usaha berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk bisa menstabilkan kondisi ekonomi agar tidak semakin menyengsarakan masyarakat. Terkait naiknya dolar, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa optimis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menguat di Juni mendatang hingga menyentuh level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Hal tersebut seiring dengan implementasi kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam yang berlaku 1 Juni 2026 mendatang. Ini akan ada suplai dolar yang signifikan ke ekonomi kita. Jadi rupiah akan menguat. Kita akan dorong rupiah ke arah 15.000. Kata Pak Presiden, kalau upaya masih ekonomi aman. Ya pemirsa, waspada dalam memilih skincare karena bukannya menjadi cantik, Anda malah jadi korban kosmetik ilegal mengandung zat merkuri yang berbahaya. Sebuah gudang dan rumah produksi yang membuat skincare ilegal digerebek polisi di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Seluruh produk dijual secara online sehingga sulit dilacak. Polisi menggerebek rumah produksi pembuatan kosmetik ilegal di kawasan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan berawal dari penangkapan 3 pelaku, R, SA, dan MAR, di lokasi pengiriman kosmetik ilegal, dengan mengamankan 3 karung paket kosmetik siap edar. Polisi lalu mengembangkan kasus dan mengamankan pelaku NS. Seluruh pelaku mengaku belajar memproduksi kosmetik secara otodidak, belajar dari internet. Selain tanpa izin BPOM, kosmetik juga mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Pelaku NS mengaku bisa meraup omset hingga Rp50 juta per bulan sejak tahun 2024.
Sementara pelaku SA memperoleh omset 21 juta rupiah per bulan melalui penjualan online. Di Tipit Narkoba Barsim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Saudara NS dan Saudara SA, selaku pemilik usaha sekaligus distributor produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan mengandung bahan berbahaya jenis merkuri dengan merek Lavia, Viana, Heti, Low Glow, Low Skin, dan Friska. Hingga kini polisi masih mendalami jaringan distribusi lain yang terhubung dengan pelaku, serta peredaran kosmetik ilegal serupa di sejumlah daerah. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pasangan pengantin di Bekasi, Jawa Barat tertipu wedding organizer. Selain gedung belum lunas dibayar, resepsi terpaksa digelar tanpa makanan. Parah banget di saudara gue kena korban. Viral di media sosial, janur kuning yang terpasang menandakan acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Namun acara resepsi yang seharusnya penuh dengan segala hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di Gedung Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Diduga pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan wedding organizer bodong Marwah Catering Service. Tak ada catering layaknya acara resepsi. Korban disebut sudah membayar lunas kepada pihak wedding organizer. Namun hingga 1 hari jelang resepsi, pihak wedding organizer diduga lepas tanggung jawab dan kabur. Mustika Asari, salah satu petugas keamanan Islamic Center Bekasi, membenarkan dugaan penipuan yang terjadi kepada pasangan pengantin tersebut. Kalau yang saya lihat real semalam, dekorasinya ada, Pak. Oh, dekorasinya ada. Yang nggak ada itu? Yang nggak ada katanya, Pak, ya. Katanya yang nggak ada cateringnya, buat makan-makan gitu. Informasinya juga gedungnya juga belum dibayar sama si pihak WO itu. Informasinya juga belum dibayar katanya. Saya menyamperin ke gudangnya, di gudangnya itu ternyata kepergok. Ada pasangan suami istri, ownernya Marwah. Nah, di situ saya dan pasangan saya meminta hak saya atas kekurangnya pelunasan pada venue tersebut. Nah, kata mereka berjanji akan bayar pada jam 4 sore. Di situ kami percaya, kami nanya alasannya apa. Dia bilang dananya belum cair, jadi belum bisa melakukan pelunasan. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus penipuan wedding organizer ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.